One, 4, 2, 24. Let's go. Kemudian ada pasangan yang lain si Pak Buyong, orang Jakarta, pasangan yang Pak di Kopi. Nah itulah ceritanya, ada 4 pasangan calon, kami terpilih itu duet yang kuat tadi lah, kuat dari segi ilmu, pengalaman. Karena saya orang Solo, saya banyak juga berkomunikasi dengan orang-orang, bahkan waktu itu sangat seru juga pertentangan lah. Saya kan berwakil, ada tokoh orang Solo yang tulen lah. Saya maunya nomor 1 itu orang Solo katanya kan. Saya jawab juga, ya memang kalau ingin meraih itu tidak bisa serta-merta seperti mereka, harus ada proses. Badan jam naik, bertanda turun. Saya kan orang Solo, saya bilang. Saya mematahkan stigma, jangan nanti kita dipengaruhi lah. Tapi hari ini saya mencalon wakil. Saya tidak punya ilmu dan pengalaman di pemerintah. Kalau itu kan kita belum ada yang siap. Yang siap tuh baru untuk wakil, saya satu-satunya orang Solo asli, saya bilang. Mohon dipertimbangkan, saya bilang. Saya tidak ada kepentingan. Kalau untuk pribadi saya pulang belayar, saya pulang ke kantor, saya sudah cukup lah. Bukan saya membanggakan diri, enggak. Tapi bagaimana keponakan saya, bagaimana orang kampung saya, bagaimana masyarakat saya, itu harus ada pejuang-pejuang sejati yang serius, sungguh-sungguh, dan kita harus dukung sebelah. Oke lah kalau begitu pernyataan kamu, ya saya setuju dari tadinya kan apa Solo. Tadi sama saya bilang, kita tidak bisa meraih semua ke instan, harus berproses, harus melalui mekanisme. Saya bilang, siapa lagi? Saya bilang, siapa lagi kalau tidak saya? Kapan lagi kalau tidak kini? Saya bilang itu. Ya oke, sadar, oke, kita dukung rame-rame. Itulah konsep awalnya kenapa saya bisa berpasangan dengan Pak Samsuri sampai lolos di KPU, sampai terjadi pemilihan. Ya alhamdulillah terpilih kan sebagai kepala daerah waktu terpilih langsung oleh masyarakat. Jadi dari wakil LPMK tadi, wakil LPMK, sekarang wakil wali kota. Saya bersyukur aja dan saya bangga. Cuma di balik kebanggaan itu saya bingung juga, saya apa sih yang saya mau kerjain. Di balik kesenang itu saya penuh berpikir gimana. Saya ternyata tidak bisa apa-apa Pak. Saya orang kerja, saya orang teknik, saya engineer di kapal. Tapi kalau berpidato, memimpin rapat, saya kan jarang-jarang gitu loh Pak. Tapi waktu itu Pak Samsur Rahim pimpin rapat setelah kami terpilih, rapat koordinasi namanya dengan SKPD. Pak Samsur bilang, "Dah lanjut ke Pak Ir." Awalnya berlanjut seperti itu, beliau buka, saya nyambung. Tapi suatu saat beliau lepas Pak Ir pimpin rapat langsung gitu. Nah waktu itu tuh saya kagum juga ya. Yang saya pimpin ini kan orang-orang pemerintah yang sudah hebat lah berilmu. Dia sudah S2, saya baru S1, S1-nya pun juga menggelar ya Di dunia pelayaran. Di dunia pelayaran kan tidak bisa Memimpin rapat di birokrat. di birokrat. Kagum juga saya. Nah tapi dengan keberanian lah, dengan mengalir saja, saya beranikan diri dengan saya baca Bismillah. Saya buka rapat, saya bilang kepada mereka semuanya, kami telah dipilih oleh masyarakat. Hari ini kami adalah Bapak Ibu kalian semuanya. Bantu tugas-tugas kami untuk bisa mensejahterakan rakyat. Hanya saya buka rapat dengan seperti itu. Kami membukakan dirilah kepada Bapak Ibu untuk bekerja sama. Sekecil sebesar apapun masukan tentu kami terima dan kami pertimbangkan. Dan kami menempatkan aparat nanti di eselon, ya kita lakukan evaluasi dengan kinerja, dengan kemampuan, dengan basic yang sesuai lah untuk bisa berkompetisi. Nah itulah statement saya pertama. Saya bilang, saya senang juga, kok bisa aja saya ngomong, saya bilang gitu kan. Ternyata nggak sulit juga Pak. Tadi grogi juga. Alhamdulillah. Jadi ketika memasuki dunia itu, setelah dipraktekkan, tidak terlalu berat juga. Tidak terlalu berat juga. Akhirnya saya sadar juga. Jadi
pemimpin itu sebenarnya yang diharapkan staf itu, anak buah itu kan bagaimana kejelasan dan ketegasan daripada pimpinan. Semua konsep, semua bahan, semua proses kan mereka sudah menyusun semua. Jadi yang penting itu saya ambil dari hikmah itu ya, bagaimana pemimpin itu mau memberikan kejelasan dan ketegasan, iya atau tidak, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, karena kita pimpinan. Nah, artinya perlu berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Sebenarnya itu kuncinya saya lihat. Bukan kita seorang harus ilmuwan, seorang harus, tapi ada kemampuan di dalam memanage organisasi. Nah kebetulan kita memang dari pendidikan dulu di pelayaran ya di P3B, memang saya udah jadi staf waktu itu. Saya itu Askam, kepala keamanan asrama, sistem keamanan. Kita udah dilatih mendidik. Dia 450 orang taruna dan kita pimpin langsung. Berarti kepelatihan leadership sudah mulai kita dari pendidikan, dari pelayaran itu ya, karena kita batalion di sana pendidikan Pak di asrama, baru bisa memimpin kawan-kawan sendiri dan membuat laporan kepada perwira, dan kita dilatih di sana itu kan ya pertama itu fisik Pak. Jadi fisik kita tuh digenjot harus kuat ya, sudah fisik lari tiap pagi, BBB tiap sore, terus mental kita tuh digodok di situ. Bagaimana tidak minta tempe, gampar, ikut peleng, tendang, dimarah-marahin gitu loh Pak. Itu pendidikan mental. Sebenarnya itu sudah disiapkan dari asrama kami itu. Jadi memang punya jiwa yang fisik sehat, punya mental yang kuat. Baru nanti di pendidikan kita kan dikasih ilmu Pak. Nah, sebenarnya syarat jadi pemimpin itu sudah dapat saya pendidikan. Mental yang kuat, fisik yang kuat, ya ilmu yang bagus. Itu sebenarnya dasarnya. Nah, terus kenapa melangkah lagi menjadi wali kota itu kan sudah mengalir dengan sendirinya Pak. Nah, saya saat jadi wakil wali kota kan perbedaan jabatan kewenangan kita tuh dengan wali kota kan tetap ada. Wali kota itu kan dia yang memutuskan segala sesuatunya. Karena dia kepala. Di kepala daerah. Ya. Saya itu kan wakil. Wakil itu kan leher Pak. Sehebat-hebatnya leher tetap yang baik yang bagus itu kan kepala. Belum ada keputusan wakil ya. Nah, tapi Pak Samsu kan banyak kegiatan keluar, saya banyak ke dalam. Nah karena saya juga orang Solo, saya ingin orang Solo itu mulai jadi perhatian gitu Pak. Saya sampai ke Pak Wali, bantu masyarakat juga. Mungkin Bapak konsen terhadap pembangunan infrastruktur ya, membenahi perencanaan. Tapi saya ingin yang langsung itu apa? Nah mulailah kita canangkan waktu itu kan, bagaimana masyarakat itu menikmatilah. Nah, kita mulai membukakan diri, membukakan HP, fasilitas rumah, mobil, bis gitu ya. Apa itu yang kita canangkan itu? Pelayanan terhadap masyarakat. Nah saya kan wakil Pak, nggak punya apa-apa. Saya bilang orang minta terus sama saya, Pak kami mau jalan-jalan, kata kelompok-kelompok. Ini harus difasilitasi kan ada mobil Pemda. Nah, saya minta Pak Samsu Pak, kasih saya mobil bus. Ya udah kasih aja. Minyaknya Pak, ya bilang. Kan untuk apa? Bawa kan udah untuk masyarakat lagi saya bilang. Nah sekarang saya di sini, Bapak telepon ke Pak Umum saya bilang. Bilang saya minta minyak. Nah Pak Samsura itu baiknya gitu Pak, apa yang saya minta kan dia udah pernah nggak kasih. Ya kalau wakil minta kan dia pasti kasih Pak. Alhamdulillah saya langsung menghadap ke Kabak Umum. Ya kalau Pak Kabak Umum dari telepon Pak Wali kan pasti tidak lanjut. Ya, karena permintaan ini juga berbasis masyarakat, kepentingan masyarakat. Nah momen itulah saya manfaatkan untuk masyarakat. Saya dekat dengan masyarakat, setiap masyarakat minta fasilitasi, saya ada kewenangan walaupun saya wakil. Jadi saya wakil, saya punya kewenangan waktu itu. Nah maka banyak orang simpati lah. Nah maka waktu calon wali kota, kebetulan saya tahun 2008 itu
terpilih menjadi ketua Partai Demokrat 2008 ya. 2008. Kan saya sendiri yang enggak orang partai. Iya. Pak Samsoraya orang Golkar, Hmm. Pak Burane sudah orang PAN. Saya orang partai. Akhirnya dicarilah pejabat yang enggak punya partai. Betul ada peralihan ke pengurusan Demokrat. Nah, saya dicalonkan, terpilih Pak. Dan 2008 itu mulailah Bapak Mulai menjadi masuk jadi ketua ketua partai Partai politik. Demokrat. Nah, saat 2010 pencalonan saya sudah dari partai kita sendiri. Nah, waktu itu kita sudah 3 yang duduk di parlemen. Oh, 3 kursi. Nah, bisa mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Berarti 2010 tanpa koalisi. Pak? Tanpa koalisi, kita dari partai kita sendiri. Kebetulan kita berpasang dengan Pak Zolatian Iya, iya. yang wali kota hari ini. Di Kota Hari. Iya, iya. Banyak calon pasang, ada sekitar 7 calon pasang waktu itu. Nah, alhamdulillah kan, percaya saja masyarakat terpilih jadi wali kota oleh Pak Idzal Ilyas kan. Enak nyangkut juga kan. Iya, iya. Artinya Nah, setelah reformasi kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, Bapak putra kota Solo pertama ya, yang menjadi wali kota Ya. melalui mekanisme pemilihan langsung. ya, betul. Memang saya sendiri Pak. Dulu Pak Sapri pernah jadi wakil. Iya. Kalau wali kota Pak Yumler orang Kota Ilalang. Iya. Bang Bernas. Ya, orang Bernas kan. Nah, Pak Samsurahim kan orang Perhijauan. Sebelumnya ada lagi orang-orang Pak Alimin, orang Dugur, Pak Sedani. Belum ada sejak tahun 70 kota berdiri. Ya, semangat lahir itu tuh saya senang juga secara pribadi Pak ya. Saya notabene tidak birokrat, tapi saya bisa terpilih jadi wali kota kan terukirlah sejarah. Inilah yang pertama orang Solo. Sama. Sampai gini lah berarti ya. Ya, Yang kurang Solo kali ya. belum. Walaupun Solo itu kan ada kota dan kabupaten. Dimanapun di daerah ini, karena semangat otonomi daerah itu kan memang terbuka peluang putra-putra daerah untuk memimpin daerahnya, termasuk kota Solo. Tapi selama ini kan stigma itu tidak terbangun Pak, orang Solo itu tidak mampu, mesti orang luar. Tapi kita bagaimana meyakinkan kan tidak mudah juga, karena memang dari dulu tidak ada putra daerah, hanya sampai wakil. Tapi alhamdulillah zaman Ambo saya sendiri bisa, walaupun saya tidak basic dari birokrasi, tapi kan bisa memimpin birokrat. Dan itu sukses dan tidak ada masalah Pak. Malah saya waktu saya memimpin kota itu hampir banyak saya dapat penghargaan baik dari presiden maupun dari menteri. Kurang lebih ada 30 penghargaan yang saya peroleh saat itu ya. Saya masih ingat Pak Irwan Parino, beliau masih jadi gubernur ya. Setiap mengambil hadiah penghargaan itu kan satu pesawat terus dengan beliau. Dia tuh, oh, Pak Idzal lagi, kota Solo, kata beliau kan. Selor-seloroh, Pak Idzal, kota kecil kok bisa dapat terus penghargaan dari presiden maupun dari menteri. Apa tuh konsepnya? Saya bilang sama Pak Gubernur, Pak Irwan, Pak, konsepnya bagi saya dan pemerintah kami ya kerjasama dan sama-sama bekerja. Oh begitu, baik juga, bagus tuh ya. Memang kayak gitu Pak. Saya dulu kerja di kapal, saya juga kayak gitu. Jadi tidak pimpin di belakang meja, saya kerja. Wakil saya bekerja, staf saya juga bekerja, dan saya memang langsung memimpin rapat-rapat koordinasi. Saya bilang. Sampai ke teknis saya ikut, saya bilang. Karena saya tidak ingin nanti program saya itu tidak jalan, persiapannya tidak matang. Saya bilang. Jadi konsepnya itu kerjasama dan sama-sama bekerja. Oh itu tuh katanya. Boleh juga kita kembangkan katanya. Jadi itulah pencapaian Bapak ketika menjadi wali kota, 30 penghargaan Ya, yang dari pusat ya, dari pusat. presiden maupun dari menteri Pak. dari presiden dan dari kementerian. Jadi kalau kita perhatikan tadi, sepertinya passion Bapak ini adalah pengabdian dan membangun harapan masyarakat, Ya, membantu mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat. Ya. Memang itu yang utama ya Pak. Ya. Makanya saya bilang
memiliki batang terendam itu saya pikir makanya saya bebaskan biaya pendidikan sekolah waktu itu Pak, dari SD sampai SLTA. Kan dulu kan masih bayar lah itu, tapi zaman saya rapatkan dengan dinas, dengan kepala sekolah, saya ingin orang tua murid itu terbantu Pak, tidak membayar lagi SPP. Alhamdulillah bisa saya realisasikan untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kan 20% dari APBN itu kan sudah diberikan untuk pendidikan. Nah, bagaimana daerah-daerah kota kabupaten menyikapi juga dari kebijakan daripada Undang-Undang Pendidikan itu. Salah satunya pendidikan gratis tadi Pak. Dari situlah kita melahirkan anak-anak itu mulai berpendidikan. Nah, ada putus sekolah asalnya minimal tuh mereka tuh tamat SLTA. Jadi, nah ada lagi orang Solo nggak sekolah gitu, harus sekolah, jabat sekolah. Ini ada pemerintahnya yang backup semua. Nah kemudian saya menggratiskan lagi biaya berobat kepada seluruh warga masyarakat Kota Solo sebelum lahir BPJS Pak. Pendidikan gratis, biaya kesehatan gratis. Setelah saya inventarisir TNI, Polri, pegawai negeri, BUMN itu kan sudah ditanggung. Bagaimana yang lain lagi kita jadikan, tapi itu ditanggung pemerintah. Artinya pemerintah menjamin masyarakatnya sehat dan pemerintah menjamin masyarakatnya pintar. Nah, pintar. Mendapatkan kalau sakit biaya berbeda lah doh. Tapi saya alokasi ke mana lah habis duit tuh Pak. Ya karena orangnya sehat semua. Nah disitulah lahirlah orang bisa jalan-jalannya otopeda gratis, ya. Rumah dinas dibukakan untuk masyarakat, kita puasa Senin Kamis berbuka sekali 3 bulan dengan kelompok-kelompok Yasin. Dan Yasin itu saya berikan masyarakat Pak. Itu di luar luar Kota Solo itu benar-benar luar biasa itu. Itu di luar Ramadan itu Pak. Di luar Ramadan. Yang Senin Kamis puasa sunat. Nah, puasa sunat dan kita puasa. Dan sekali 3 bulan, sekali sebulan kita berbuka di rumah wali kota, di rumah wakil wali kota, di rumah ketua DPR. Dan itu kita undang SKPD. Dan di era kami juga lah kita lahirkan namanya Safari Fajar. Safari Fajar itu wajib diikuti oleh wali kota, wakil wali kota, sekda, sampai jajaran, sampai kepada kepala sekolah. Setiap Jumat subuh kita salut di masjid di tengah-tengah masyarakat. Bersama masyarakat. Subuh bersama masyarakat. Artinya masyarakat bertanya, pemerintah langsung jawab. Selesai Pak. Jadi setelah subuh itu kita serap lagi aspirasi masyarakat. Misal orang tanya Pak, ayah kami tidak jalan di daerah Kelurahan Tanjung Paku. Kan ada direktur PDAM. Langsung dia jawab, besok apa? Saya tunggu. Pak, tong sampah kami numpuk nak jalan nih mobil gitu ya kan. Berarti jarak masyarakat dengan pemerintah ketika itu tidak bisa dikatakan tidak berjarak gitu ya Pak. Ya memang kita usahakan sedekat mungkin karena kita kan orang swasta Pak. Yang tadi stigma image apa orang bilang pemerintah itu terlalu dindingnya tebal, birokrasinya panjang. Kita coba pola-pola yang praktis, dekat. Itu bisa. Alhamdulillah kan senang masyarakat. Jadi tidak saya lagi yang menjawab. Dinas PU, Pak jalan kami masih rusak. PU gimana? Sampah dinas lingkungan kebersihan. Tidak ada yang tidak bisa kita jawab Pak. Begitu banyak program-program pro masyarakat ketika Bapak sebagai daerah. Nah sekarang di posisi anggota legislatif, masih bisa mewujudkan harapan masyarakat. Ya alhamdulillah ya. Jadi setelah kita coba jalannya, saat saya bertugas sebagai kepala daerah kan pengambil kebijakan, ya makanya lambang wali kota itu bulat ya. Apapun yang diingin oleh kepala daerah itu bisa digolongan. Kopi cak bisa dilayang kalau bahasa orang Minang kan gitu. Artinya kepala daerah itu dia punya will yang kuat untuk memimpin daerahnya. Pemerintahnya harus baik, harus bersih, tidak ada kepentingan. Itu bisa kita wujudkan dan itu saya sudah praktekkan dan tidak ada masalah. Cuma yang masalah itu pasti ada kepentingan pribadi yang terganggu. Saya pikir itu hal-hal yang wajar saja. Karena di pemerintahan kita tidak bisa juga memenuhi semua orang gitu ya. Tapi kita berpihak kepada yang lebih banyak. Nah, itu kalau posisi pengambil kebijakan dia penentu. Dan alhamdulillah juga
saya jadi kepala daerah, saya bisa juga menerima pegawai dulu tahun 2011. Iya. Dan waktu itu kami masih kerjasama dengan lembaga pendidikan UI. Di situ tertompang juga harapan masyarakat lah, diangkatlah jadi pegawai negeri berdasarkan kompetensinya, formasi yang kita buka. Banyak orang kampung kita tolong lah Pak. Banyak juga lah kepala sekolah mulai saya angkat orang kita, kepala dinas mulai kita orbitkan lah, sehingga mereka juga bisa bersaing secara fair lah, bukan hanya kedekatan sasuku, sekampung tidak, tapi kan yang profesional tadi di situ kompetensinya mampu dia. Kadang itu tidak terlihat dulu oleh pimpin-pimpin yang lain Pak. Nah karena kita orang kampung, kita asli orang sini, dan saya terus minta masukan terus kepada staf saya. Kalau ada orang awam mana lagi yang perlu diberikan prioritas. Nah, itu konsepnya Pak. Ya. Tapi selama penyelenggaraan pemerintah saya enggak, aman-aman aja. Ya namanya orang banyak kan pasti ada kesalahan, kayak kurang lah, wajar lah. Tapi di mana makan tak berimah. Kalau makan berimah harus dibersihin, disapu Pak. Nah, itu konsep itu saya lakukan di pemerintahan kita. Maka saya tidak mau hal yang kecil jadi masalah. Saya terus pantau dan saya evaluasi dan saya koordinasi dengan Pak, karena itu tanggung jawab kepala daerah. Yang penting konsep di dalam melakukan satu kepemimpinan, ya konsepnya lillahi ta'ala untuk masyarakat. Ya itu makanya saya pakai, satu yang saya pegang, saya harus cari seorang sekda yang kuat, yang mampu, yang paham terhadap pemerintahan. Maka dulu saya tunjuk Pak Suryadi Nurda, saya sudah bergaul lama dengan beliau dari Kesra sampai kepala dinas pendidikan, dan saya sampai di Pramuka kami sama-sama. Saya ingin beliau yang jadi sekda. Saya titip kepada beliau, mau. Tapi konsekuensinya satu, saya tidak ingin nanti di akhir pemerintahan saya ada masalah. Saya bilang, kaji sadonya, bahas semuanya dengan baik sesuai aturan proses. Saya tidak ada pribadi. Saya ingin di akhir jabatan saya nanti saya tidak ada masalah. Malah makanya semua prosedur Pak. Tidak ada prakondisi namanya. Tidak ada orang yang tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, pajak malam itu juga kita musyawarah dari pimpinan PD pun juga kita lakukan namanya seleksi untuk peningkatan jabatan. Jadi mungkin yang banyak bermasalah ini ketika menjalankan kepemimpinan itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan mungkin. Tapi kalau kepentingan kita murni untuk membangun daerah dan masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang Bapak sehat-sehat saja. Dan terakhir Pak, sangat luar biasa pembicaraan kita pada kali ini. Terakhir pertanyaan kami adalah 2024. Ini pertanyaan singkat saja Pak. 2024 Pak Irzal itu di eksekutif atau di legislatif? Alhamdulillah, makasih deh Pak Yan. Kan saya ini kan orangnya mengalir saja Pak. Kalau disuruh berhenti mau berhenti. Dan itu kan lah buktikan selama Bapak. 2005 mau terpilih jadi wakil. 2010 mau terpilih jadi wali kota. 2015 rencana awak mau melanjutkan tapi kalah. Tapi ampun legowo, ikhlas aja, tak ada masalah. Toh yang menggantikan aku kan wakil mau sendiri, tak penelitiannya gitu kan. Artinya secara pembinaan saya juga berhasil, tak ada masalah. Toh saya kembali ke habitat saya orang swasta multi. Saya buka usaha cuci mobil di anak keluarga, di bebas 11 PBU. Ya saya nikmati aja Pak. Walaupun ada juga orang yang melihat miring, saya tidak peduli Pak. Saya orangnya kayak gitu. Saya, itu terserah. Lu bisa ngomong. Tapi yang memberikan nafkah kehidupan saya siapa? Anak saya besar kuliah butuh biaya, saya bilang. Alhamdulillah Pak, saya kelola. Akhirnya mendatangkan uang masuk juga Pak. Kan beban saya waktu itu. Alhamdulillah dengan dana yang saya kelola juga, tamat anak saya 2 sarjana Pak. Dari situ. Satu di Trisakti, Fajar ya, di teknik perminyakan. Satu Rahma di UI di bagian hukum.
Alhamdulillah saya bangga dengan diri saya sendiri Pak. Kalau saya tidak rubah mindset tadi, ya mungkin saya sudah terlena dengan jabatan wali kota yang lama. Nah mungkin dong saya minta-minta pada pemerintah daerah gitu kan. Nah itulah pengalaman saya jadi wali kota. Nah saat saya jadi anggota dewan 2019 kan saya mencalon lagi, terpilih Pak. Alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih lagi pada orang Solo. Karena suara saya yang terbanyak itu di kota Solo, 7.590 suara, hampir 8.000 gitu kan. Artinya mungkin orang Solo kali burung jadi Pak Rizal kali. Kalau tak jadi wali kota lo anggota dewan wak pilih lele sama-sama oleh provinsi jadi kan. Nah, kau utang wak jo beliau nalamo dulu beliau ndak wak pilih ada kan. Alhamdulillah saya senang aja. Setelah saya nikmati di DPRD, ternyata di DPRD itu juga enak juga kerja Pak, kerja bersama-sama. Kami 65 orang di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Artinya DPRD itu kan kolektif kolegial, kerja rame-rame. Kalau dulu wali kota itu kan kayak pamit, tunggal. Kalau ini bersama-sama, nggak ada beban, enak juga. Orang nanya ke saya, Pak, jadi DPRD itu enak, nah? Ya, alhamdulillah enak. Enaknya 30% cuma saya bilang. 70% lagi gimana Pak? Enak sekali saya bilang. Artinya saya mencoba seluruh apa yang diberikan oleh Allah, saya mensyukuri dan saya menikmati. Sampai anak-anak keluarga istri pun saya bilang, alhamdulillah di umur saya masih tinggal di sini, saya akan dan saya masih menjabat di pemerintahan dan saya masih bisa berbuat untuk masyarakat. Dengan pokir saya 5 miliar per tahun dan itu hampir 75% itu saya serahkan ke Kota Solo Pak. Seluruh SLTA Kota Solo itu saya bantu semuanya. Sampai SMK 2 itu 1 miliar Pak. Karena saya amatir STM. Dan artinya tetap saya prioritaskan warga masyarakat kota. Baru sebagian lagi kita bantu juga masyarakat kabupaten. Nah kalau sekarang ini udah berimbang Pak, malah terbalik. Hampir juga 75% ke kabupaten saya arahkan dana pokir saya. Jadi artinya Pak, di DPR maupun di pemerintah kita bisa bantu masyarakat. Alhamdulillah, sekecil apapun, ya inilah yang bisa saya lakukan. Cuma saya tidak bisa lagi masuk-masukkan orang kerja. Saya bilang, saya tidak wali kota, saya anggota dewan, saya wakilnya rakyat. Kalau saya wakil rakyat, kemana? Saya juga rakyat, saya bilang. Kalau rakyat manggil saya datang. Nah, kalau rakyat juga menyampaikan aspirasi, saya salurkan. Dan pemerintah tentu sesuai dengan kewenangan kami di provinsi. Jadi mengenai pertanyaan terakhir Pak Anda tadi ya, apakah nanti Bapak di eksekutif itu di legislatif? Kalau secara hak, saya masih punya hak Pak. Bisa menjadi wali kota, mencalonkan, bisa juga mencalon di DPR provinsi, bisa juga mencalon diri di DPR RI, atau masuk juga jadi wakil gubernur. Punya peluang semuanya. Cuma tergantung nanti situasi, kondisi dan kebutuhan saat itu. Sekarang saya sedang menjalankan tugas. Apakah saya masih sehat, apakah umur saya masih panjang, perlu juga nanti kita flashback lah ke belakang dengan track record kita, nanti kita lakukan juga survei. Nah, kalau masyarakat juga meminta, saya kan patuh sekarang Pak. Saya nasib saya ini ditentukan oleh rakyat saya sendiri. Iya, kalau saya tidak baik-baik dengan masyarakat, pakat saja mereka tidak pilih, saya juga tidak duduk. Nah makanya saya juga konsisten Pak ya. Walaupun saya jadi anggota dewan, saya turun terus ke daerah dapil saya. Hampir hari-hari saya tetap tinggal di kota Solo. Walaupun istri sekarang sudah pindah domisili ke Padang ya, tapi kan saya lebih banyak di kota. Saya pulang rapat di Padang, dia anak istri, selesai saya balik lagi ke Solo Pak. Karena rindu di Solo itu beda Pak. Saya punya teman di Jakarta, saya punya teman di Padang, tapi punya kawan di kampung nih beda Pak. Masuk di kampung, masuk kopi steng, makan sama lado jadi. Rindu jodoh sana. Ini kan kayak gini saya bisa lihat anak-anakan saya. Saya ketemu dengan keluarga saya. Hari-hari tua ada gini nih, mau ngapain lagi Pak? Jadi Pak Endra, mungkin itu sekelumit cerita ya tentang perjalanan saya. Saya tuh orangnya dari dulu saya ngalir, saya tak pernah saya bermimpi untuk jadi wali kota Pak. Cuma
waktu saya sekolah dulu, nama saya itu Siir di SMP itu. Kamu kan tangkal ya kata Pak. Di SMP itu berdua orang nama Siir. Si ibunya guru. Namanya Ir Dewe, bukan Risa. Namanya Siir Dewe. Nah, ambo kok tak pegala ada di belakang nama ambo Siir mana. Jadi sepakat kawan-kawan ambo makin nama ambo Irwali. Oh, Di tahun 75 ambo dikasih dosen itu, ambo tangkap nama ambo itu Siir Wali. Kenapa? Punya pada, punya bacaka, punya kampung, punya negari lah, itu bahasa kawan-kawan. Itulah sejarah ambo. Ini nama tuh bro, memang itu doa. Jadi kalau bagi nama anak kan cak, dia nama anak cak. Ternyata mau dibilang tahun 75, 76 tuh Irwali, wali gitu kan. Ternyata mau jadi wali kota tahun 2010. Berarti nama itu nama doa juga tuh kalau saya itu ke belakang gitu ya. jadi ada betul juga nama adalah doa itu. Nama itu doa Pak. Saya terakhir lagi nih saya bilang ini doanya pengalaman. 2011 saya itu dapat undian dari Bank Mandiri Pak. Saya 12 pemenang se-Indonesia dapat mobil Xenia. Dengan saya menabung di bank. Saya 12 besar dapat mobil Xenia. Diundang ke Jakarta Pak. Untuk mengambil grand prize-nya. Di lot lagi yang 12 itu diundi. Hampir semua teman-teman yang 12 orang itu berdialog 3 hari 3 malam di hotel kami dilayani. Sepakat. Kalau bisa Pak Irzal aja yang dapat. Belum kok. Saya yang dapat. Kita nih punya hak yang sama diundang. Nanti juga diundi saya bilang. Kayaknya cocok tuh Pak Elo katanya. Pak tuh gagah katanya. Wah, masa Bapak Ibu saya bilang gitu kan. Terus dilakukanlah undian waktu itu kan. Ya saya juga kaget tuh Pak. Pas saya tekan itu, saya ambil nomor tuh. Pas ditekan di meja, bunyi. Oh, gitu. Ternyata saya dapat grand prize-nya Pak. Alhamdulillah. Dapat 1 miliar itu. 1 miliar dari Bank Mandiri Pista. Nah tadi saya salamin Bapak Ibu semua yang doain. Nih berkat doa Bapak Ibu semua yang saya bilang. Makanya ngomong itu doa saya bilang. Nah, makanya kalau kita ngomong doain baik-baik saya bilang. Jadi saya banyak dapat rezeki yang baik saja sebenarnya Pak. Nah kalau kita baik, insya Allah dapat rezeki yang baik. Saya di umur saya sekarang kan kasih rezeki yang baik nih. Masih digaji oleh pemerintah kan? Tapi SK saya udah sama dengan pegawai negeri Pak. Sudah saya titip di Bank Negari. Biar nanti kalau hujan nggak banjir, kalau tabakan nggak anu ini gitu kan. Apapun situasi di rumah, nah SK aman. Hampir sama dengan pegawai. Kita tindakan. Nah, kalau ada proposal saya bilang saya nggak bisa bantu, tapi program saya bisa bantu. Kalau proposal mungkin pribadi nggak pendekatnya ke bawah. Baik Pak. Ya. Terima kasih atas waktu bincang-bincang kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat liburan di hari Minggu ini. Ya. Tekan tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.